Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra, NIM 200103020196. Saya seorang mahasiswi dari Fakultas Usuluddin Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Lokal 20C. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta staf dan karyawan serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato saya mengenai peran mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk membangun bangsa. Mahasiswa mempunyai tugas yang lebih mulia jika dibandingkan dengan siswa yang hanya berkewajiban mengejar indeks pemahaman individu dan nilai tinggi. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepada bangsa dan masyarakat. Tentunya pola pikir yang diharapkan pun jauh berbeda dengan saat masih menjadi siswa. Maka sejatinya yang menentukan keberhasilan mahasiswa bukanlah kemampuan saat ia masuk perguruan tinggi, tetapi apa yang mahasiswa lakukan setelah ia lulus dari perguruan tinggi. Hadirin sekalian yang saya hormati, ini bukan soal kenaifan atau kesokpedulian, tapi ini tentang kesadaran. Kesadaran yang hanya akan subur jika pemiliknya mau menyuburkannya. Lalu, bagaimana dan peranan seorang mahasiswa? Sebenarnya ada sebab mengapa kita menjadi mahasiswa. Semua pasti sudah tertulis dalam takdir secara tidak langsung oleh Tuhan. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pejuang intelektual dan moral, karena mahasiswa adalah golongan yang paling menyentuh ranah masyarakat umum, paling dekat dengan dua sisi berbeda antara bawah dan atas, kedamaian dan ketidakadilan. Mahasiswa mempunyai 3 peranan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni sebagai agent of change, iron stock, and social control. Sebagai agent of change, mahasiswa dipersiapkan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, namun dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur bangsa dan jiwa Pancasila sebagai dasar fundamental. Sebagai iron stock, mahasiswa sebagai pemuda bangsa nantinya akan menjadi pengganti pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinan di Indonesia, diimbangi dengan penguatan karakter bangsa dalam diri dan kebijakan dalam bertindak. Ketiga, sebagai social control, mahasiswa sebagai kaum intelek turut mengawasi kebijakan publik dan turut membantu masyarakat menyuarakan kesejahteraan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan tertib serta adil bagi seluruh bangsa Indonesia. Dunia kampus merupakan miniatur kehidupan bernegara. Berbeda dengan dunia sekolah yang hanya berisi kegiatan belajar mengajar, di tingkat perguruan tinggi banyak sekali terselenggara berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan internal kampus hingga kegiatan eksternal kampus. Menyambung peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan apa misi kita seharusnya. Di mana tugas itulah yang menjadi kontribusi kita terhadap negara. Tugas yang pertama adalah pejuang intelektual. Mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan dan kemudian memberikan solusinya untuk penyelesaian sebagai pembuka jalan.
Kemudian tugas yang kedua sebagai pejuang moral. Saat belajar dan tahu tentang sebuah kebenaran, sebagai pemuda yang cenderung memiliki sikap lebih kritis dan biologis, sudah seharusnya ada pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran kita. Moral bukan hanya bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar-benar kita harus peduli atau memiliki arti, lebih dibandingkan hal lain yang tentunya kita harus berkorban dengan mengambil resiko. Dan yang terpenting yakni bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia. Sebagai kalangan yang paling dekat dengan masyarakat, sudah pasti kita memiliki peranan pembawa pesan moral bagi masyarakat. Begitu juga kepada pemerintah. Sebagai mahasiswa yang kritis, kita juga mesti membawa pesan moral. Kita memperjuangkan tanggung jawab kita pada pengaplikasian sehari-hari. Bagaimana seorang mahasiswa memiliki rasa mempunyai bangsa, mencintai dan menghargai. Bagaimana seorang mahasiswa mesti menjadi yang terdepan dalam perihal empati terhadap sesama, hingga pergerakan perjuangan moral akan lebih terasa manfaatnya. Dalam perjalanannya, mahasiswa seharusnya mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang, melihat suatu hal dari sisi yang berbeda. Kita harus sesekali bisa menyisakan waktu untuk otak dan hati kita berembuk, meresapi, memikirkan apa yang harus kita lakukan besok, esok, sampai lusa. Memikirkan hal yang tidak tersentuh oleh masyarakat umumnya. Memikirkan apa yang harus dilakukan sebagian dari anak negeri. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, dengan membangkitkan benih-benih empati, menyuburkan ladang simpati di hati kita, lalu memikirkannya, apakah ini sudah benar atau masih menyimpang, dan membuat mimpi untuk masa depan sebagai wujud penolakan dari penyimpangan yang terjadi masa kini. Dan untuk masa kini, berbuatlah sekuat mampu apa yang kita bisa perbuat. Hal sekecil apapun terhadap sesama, itulah fase-fase kita untuk berusaha menyuburkan rasa kesadaran sebagai seorang pemuda. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua untuk merenungkan peranan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kita sadari. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mengabdi kepada masyarakat, cukuplah di ruang lingkup kita terlebih dahulu. Dan saya yakin ribuan mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda pula dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah tanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tetapi apa yang telah kita berikan kepada negara. Demikianlah hadirin sekalian, pidato ini saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dari diri saya pribadi, dan kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya mengucapkan beribu terima kasih kepada hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.